Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bagaimana cara pengolahan tembakau. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hafifah Reski Oktavia sebagai moderator dan sebagai pembaca yaitu Harfon Zagoto, Wendy Prasetya, Sutanto Galvisius, dan Said Abdul Rasid. Baiklah, kepada Harfon Zagoto dipersilakan untuk mempresentasikan tentang pengolahan tembakau. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran biasa. Perkenalkan, nama saya Harfon Zagoto dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul dengan pengolahan tembakau. Tembakau merupakan bahan baku utama industri hasil tembakau seperti rokok kretek, kerutu, tembakau iris, dan lain-lain. Sebelum digunakan, daun tembakau harus melalui proses pengolahan. Pengolahan tembakau pada dasarnya merupakan kegiatan pengeringan dengan penerapan suhu bertahap atau disebut proses curing atau karing. Dalam proses pengolahan tembakau diperlukan energi yang selama ini berasal dari panas matahari, udara panas buatan, hasil pembakaran kayu, minyak tanah, batu bara atau LPG atau limbah pertanian. Penggunaan bahan bakar ini menyebabkan polusi udara sehingga mencemari lingkungan dan meracuni pekerja. Tembakau sendiri mengandung bahan berbahaya seperti debu tembakau, nikotin, residu pestisida, TSNA, BAP, dan lain-lain. Petunjuk pengendalian bahan berbahaya dan dampak lingkungan tersebut yang ditetapkan oleh organisasi tembakau dunia Foresta dan diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan mitra petani. Petani yang sistem produksinya dalam pembentuk kemitraan dengan perusahaan-perusahaan tembakau telah melakukan pengendalian dengan baik. Selanjutnya, pada saat ini produksi industri hasil tembakau berupa sigaret kretek, sigaret putih, kerutu, tembakau sehak, sigaret kelembak menyan, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Bahan baku utama industri rokok kretek adalah tembakau dan cengkeh hasil produksi dalam negeri dan juga dari impor, serta bahan pendukung yang lain. Berdasar cara pembuatannya, sigaret kretek dibagi dua jenis masing-masing, sigaret kretek mesin atau SKM dan sigaret kretek tangan atau SKT. Selain itu, ada sigaret putih mesin atau SPM dengan bahan baku hanya tembakau, dibuat dengan mesin. Pembungkus sigaret menggunakan kertas atau SKM, SKT, dan SPM. Bungkus tembakau atau kerutu dan bungkus kelobot atau KLB. KLB termasuk kelompok sigaret kretek. Setiap jenis sigaret dibuat dari campuran beberapa jenis tembakau, 5-10 macam atau lebih dicampur cengkeh atau tanpa cengkeh. Saus sebagai pembawa rasa dan aroma khas, serta kadang-kadang bahan pengawet. Bentuk produk yang lain adalah tembakau iris yang terdiri atas campuran irisan beberapa jenis tembakau, dibungkus dan dilinting sendiri oleh perokok. Selanjutnya, sedangkan limbah tidak langsung akibat dari penggunaan bahan bakar tertentu untuk pengeringan, misalnya bahan bakar fosil atau minyak tanah, batu bara, dan LPG, atau biomasa atau kayu, sekam, kulit, kemiri, dan lain-lain.
Bahan pembantu dalam pengolahan seperti tali rafia, plastik dan pembungkus apabila tercampur dalam tembakau juga merupakan sumber bahan berbahaya bagi kesehatan. Makalah ini menguraikan beberapa bahan berbahaya pada tembakau. Limbah ikutan pada saat penanaman, panen, dan pengolahan, grading serta pengolahan lanjutan seperti pengeringan ulang atau re-drying atau pemotongan atau tracing dan penyimpanan dan lain-lain. Cara pengendalian dampak pengolahan terhadap lingkungan yang selama ini dilakukan juga diuraikan dalam makalah ini. Diharapkan makalah ini dapat menjadi bahan pertimbangan penyusunan pedoman atau acuan pengawasan kinerja lingkungan industri rokok. Setelah saya akan melanjutkan usaha menekan bahan berbahaya pada tembakau dan produk tembakau serta mengendalikan penyebarluasan tembakau telah dilakukan oleh berbagai pihak. Bertujuan untuk melindungi generasi agar tidak kecanduan oleh asap tembakau. Berdasarkan asalnya, bahan tembakau pada umumnya dapat dibagi beberapa kelompok. Yang pertama, berasal dari 5 tanaman tembakau. Tanaman tembakau yang bersifat genetik, terutama alkaloid dengan senyawa lainnya. Nikotin salah satu jenis alkaloid yang penting yang dipengaruhi oleh dosis pemupukan nitrogen. Diikuti pembuangan tunas ketika secara intensif, daerah tumbuh, dan lainnya. Nikotin dapat mengakibatkan ketagihan, gangguan pada jantung, serta paru-paru. Yang kedua, berasal dari daun tembakau tetapi jumlahnya kecil, akan mengakibatkan pengopenan dari daun tembakau terlalu lama. Misalnya, TSNA yang dapat meningkatnya akibat kegiatan mikrobia tertentu yang menghasilkan senyawa nitrit. TSNA merupakan kesenit yang juga banyak terdapat pada makanan. Pengolahan daun tembakau menjadi krosok. Pengolahan daun tembakau adalah pengeringan melalui aplikasi udara panas. Bisa terbuat dari panas matahari, alam, serta buatan. Kegiatan tersebut melalui tahap-tahapan suhu agar terjadi proses biokimia di dalam daun untuk membentuk komponen mutu yang diinginkan. Pengolahan dengan udara biasanya menggantung tembakau di dalam gudang yang terbuat dari anyaman bambu dan ditutup dengan plastik atau jerami, sehingga produk tembakonya menjadi lebih bagus. Bahan bakar pada resendi pembakaran. Bahan bakar yang antara lainnya digunakan oleh pengolahan tembakau virgin secara menjadi krosok FC. Daun-daun tembakau digantung disusun di dalam sebuah oven dengan rapi. Tungku untuk pembakaran kayu terletak di luar oven. Kayu dibakar dalam tungku dan udara panas dialirkan ke dalam oven melalui pipa panas. Sisa pembakaran keluar melalui cerobong dengan cara ini pemasaran udara ruangan oven dilakukan dengan tidak langsung agar kualitas tembakau menjadi lebih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Said. Bahan bakar minyak tanah. Sejak tahun 70-an ada usaha pemerintah untuk mengganti bahan bakar kayu dengan bahan bakar minyak tanah dengan alasan kelestarian lingkungan. Minyak tanah dibakar di dalam tungku dan udara panas disalurkan melalui pipa pindah panas berlubang. Pemanasan langsung juga dapat dilakukan dengan kompor bros. Minyak tanah dibakar dengan kompor bros dengan nyala api warna biru yang berarti pembakaran sempurna, sehingga residunya relatif kecil. Karena residu BAP dan TSNA yang menempel pada kerosok masih di bawah ambang batas, maka pabrik-pabrik rokok besar
masih dapat menerima cara pemanasan langsung dengan kompor bros. Dampak terhadap lingkungan kecil, karena peluang minyak tercecer sangat kecil. Setiap kilogram kerosok membutuhkan 1,5 liter minyak tanah. Produksi tembakau Virginia rata-rata 45.228 ton per tahun. Sehingga kebutuhan minyak tanah untuk pengopenan tembakau Virginia lebih dari 65.000 kiloliter setiap tahun. Selanjutnya bahan bakar LPG. Bahan bakar LPG cukup baik dan mudah dikendalikan suhunya. Namun demikian gas LPG tidak boleh digunakan untuk pemanasan langsung karena menghasilkan residu nitroksid yang dapat bersenyawa dengan jenis-jenis alkaloid daun tembakau dan menghasilkan TSNA lebih besar. Bahan bakar LPG belum pernah digunakan karena harganya relatif mahal. Meskipun operasionalnya lebih murah, kebutuhan LPG untuk setiap kilogram kerosok sebanyak 0,85 kg. Selanjutnya bahan bakar batu bara. Bahan bakar batu bara disiapkan untuk menggantikan minyak tanah untuk pengolahan tembakau. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, Peraturan Presiden Nomor 5. Namun demikian, penggunaan batu bara membawa risiko cukup besar. Pembakaran batu bara menghasilkan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, Peraturan Presiden Nomor 5. Namun demikian, penggunaan batu bara membawa risiko cukup besar. Pembakaran batu bara menghasilkan sisa pembakaran yang berdampak luas, khususnya dari aspek kesehatan lingkungan. Selanjutnya, bahan asing bukan tembakau. Adalah bahan asing yang ikut tercampur pada tembakau yang dipasarkan. Campurannya tembakau dengan bahan asing dapat terjadi karena proses pengolahannya dilakukan pada tempat terbuka, sehingga terjadi kontaminasi atau karena unsur kesengajaan. Pencampuran gula untuk tujuan menambah bobot tembakau yang dijual adalah termasuk penambahan bahan asing yang dapat merugikan mutu tembakau. Penggunaan tali plastik atau hidrokarbon sintetik pada pengolahan tembakau Virginia, Hasepan dan lain-lain dapat merugikan mutu dan meningkatkan bahan berbahaya. Bahan asing yang berbahaya terikut adalah tali dan bungkus plastik, pelepah pisang, potongan potongan bambu atau kayu, biji-bijian, batu, karet gelang, puntung rokok, bungkus permen, bulu ayam, rambut, kulit, tali goni, kertas, dan lain-lain. NTRM mengakibatkan kontaminasi terhadap cita rasa rokok, mengganggu fisik rokok dan estetika rokok, selain meningkatkan bahan berbahaya. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh saudara Sutanto. Kepada saudara Sutanto kami persilahkan. Baik, masuk kita pembahasan pemasaran tembakau dan dampak lingkungan. Tembakau produksi petani dijual ke gudang-gudang pembelian dalam bentuk gulungan atau bal dan dibungkus dengan tikar besek, keranjang dari bahan gedebok, pisang kering atau dalam keadaan bal terbuka atau open bal. Pembukaan bal atau bungkus tembakau dilakukan lapis demi lapis dan akan terjadi pelepasan debu tembakau yang berasal dari bulu-bulu daun tembakau. Selain itu, debu yang terbawa dan menempel pada daun kering atau ranjangan kering juga akan terbang ke udara. Debu tembakau dan debu tanah akan semakin banyak akibat pelemparan
bal atau bungkusan tembakau saat bal dan bungkusan tersebut dijahit ulang, dinaikkan ke dalam truk atau pemindahan yang lain. Pengeringan ulang, redring, dan percikan awal pre-bleeding. Redring adalah proses pengeringan ulang semua tembakau yang dibeli oleh industri rokok atau perusahaan tembakau yang akan menjual ke pabrik-pabrik rokok atau diekspor. Redring dimaksudkan untuk menstandarkan kadar air tembakau sampai batas tertentu agar dalam proses aging 1 sampai dengan 2 tahun terjadi perubahan yang menuju perbaikan aroma tembakau dan meminimalisasi komponen-komponen yang merugikan aroma. Di dalam proses redring, tembakau kerosok atau rajangan yang dibungkus dibuka dan diurai, dilembabkan dengan uap air, kemudian dikeringkan dengan mesin yang memakai sistem ban berjalan, atau selanjutnya dilakukan proses penghilangan genggang atau kerosok, kemudian dipotong-potong dengan ukuran 1 sampai dengan 2 cm dan dicampur dengan mutu tembakau yang lain dan dimasukkan kotak-kotak kardus disimpan untuk proses aging. Untuk tembakau rajangan juga dilakukan penguraian, dilembabkan dengan uap air, dipotong lebih pendek, dimasukkan ke dalam kardus. Kemitraan dan usaha menekan bahan berbahaya. Pengembangan tembakau ke depan dalam kaitannya dengan mutu tembakau dan usaha menekan bahan berbahaya tidak dapat dilepaskan dari 2 hal penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab petani sebagai produsen tembakau terhadap sistem produksi tembakau dan usaha menekan bahan berbahaya tidak dapat dilepaskan dari 2 hal penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab petani sebagai produsen tembakau terhadap sistem produksi tembakau yang diterapkan. Yang kedua, tanggung jawab perusahaan rokok atau eksportir, karena mereka sebagai konsumen merupakan pihak yang paling memahami kaitan antara mutu tembakau, bahan berbahaya, dan dampak lingkungan. Dalam sistem kemitraan, perusahaan menyediakan paket-paket teknologi sesuai untuk menghasilkan mutu yang baik, termasuk status bahan berbahaya dan bahan asing yang mengganggu mutu tembakau. Selain itu, perusahaan juga mengusahakan sarana produksi yang diperlakukan paket teknologi, dan jika diperlukan mengusahakan pinjaman biaya produksi dan investasi dari lembaga-lembaga keuangan yang ada. Melalui kemitraan, paket teknologi disosialisasikan kepada petani dan dikawal implementasinya oleh petugas lapangan perusahaan. Teknologi untuk pengembangan tembakau relatif dinamis sesuai perubahan desain rokok yang dihasilkan industri, termasuk di dalamnya cara mengendalikan bahan berbahaya pada tembakau dan usaha menekan dampak negatif terhadap lingkungan. Faktor-faktor yang terkait dengan pengendalian bahan berbahaya merupakan bagian dari paket teknologi, antara lain jenis pestisida yang digunakan, larangan menggunakan bahan plastik sebagai tali untuk membungkus, bahkan perusahaan membeli kembali botol-botol plastik pestisida yang kosong, dan sanksi pemotongan harga juga dilakukan apabila terdapat petani mitra yang melanggar. Namun demikian, bentuk kemitraan secara penuh untuk pengembangan tembakau di Indonesia masih terbatas. Baik, sampai di sini pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.